Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilanda Kirana dari tingkat 2A TLM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alat reproduksi pria dan wanita, sel serta perkemihan. Isi dari penjelasan saya ini adalah anatomi, fisiologi, dan sistem kerjanya. Baiklah, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sel. Bagian-bagian sel ada nukleolus, yaitu berfungsi sebagai inti sel. Kedua, ada nukleoplasma, berfungsi sebagai pembentukan ribosom. Ketiga, ada ribosom sebagai sintesis protein. Keempat, ada lisosom sebagai penyimpanan energi. Kelima, ada membran sel sebagai penyongkong. Keenam, ada kompleks Golgi sebagai sekresi. Ketujuh, ada mikrofilamen sebagai rantai ganda zat intrasel. Kedelapan, ada retikulum endoplasma sebagai proses transport zat antar sel. Kesembilan, ada mitokondria, yaitu berfungsi sebagai sumber energi. Kesepuluh, ada mikrotubulus yang berfungsi sebagai proses sintesis. Kesebelas, ada sitoplasma berfungsi sebagai penyimpanan nutrisi. Kedua belas, ada badan mikro yang berfungsi sebagai mensintesis protein. Dan yang terakhir, ada sentriol yang berfungsi sebagai pembelahan sel. Untuk sistem kerjanya, yaitu sel melakukan sintesis. Kemudian, sel menerima atau mengirim pesan kimia. Kemudian memindahkan saluran sel, replikasi atau kegiatan lain khusus untuk jaringan di mana sel ditemukan. Kedua, sistem perkemihan. Pertama, bagian-bagiannya ada ginjal, berfungsi untuk menyaring dan membuang limbah. Kedua, ada ureter yang berfungsi mengalirkan urin ke kandung kemih. Ketiga, ada kandung kemih yang berfungsi untuk penyimpanan urin. Yang keempat, ada uretra yang berfungsi sebagai saluran pembuangan. Dan yang kelima, ada lubang pembuangan sebagai saluran pembuangan atau lubang uretra. Sistem kerjanya yaitu urin mengalir ke ginjal, ke kandung kemih melalui ureter. Kemudian urin ditampung di kandung kemih dan dikeluarkan melalui saluran kemih. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sel alat reproduksi pria dan wanita. Pertama, pria. Bagian-bagian pria ada kandung kemih berfungsi untuk penampungan urin. Kedua, ada ureter, yaitu mengalirkan urin ke kandung kemih. Ketiga, ada fascicula seminalis, yaitu membuat air mani. Keempat, ada ductus ejaculator, yaitu menyalurkan urin. Yang kelima, ada rectum, yaitu berfungsi sebagai gudang penyimpanan. Keenam, ada kelenjar prostat, yaitu mengeluarkan cairan. Ketujuh, ada kelenjar Cowper yang berfungsi sebagai memproduksi cairan. Kedelapan, ada anus sebagai saluran pembuangan feses. Kesembilan, ada vas deferens mengangkut sperma. 10, ada epidermis sebagai pelindung. Dan yang ke-11, ada testis memproduksi sperma. Dan yang ke-12, ada skrotum, yaitu mengatur suhu. Dan yang ke-13, ada penis sebagai saluran kencing. Dan 14, ada uretra, yaitu saluran pembuangan. Untuk proses atau sistem kerjanya yaitu reproduksi pria menghasilkan air mani dan sperma. Kemudian sperma masuk ke organ wanita untuk pembuahan. Nah, untuk proses ini air mani yang berisi sperma biasanya bersifat kental. Dan yang terakhir yaitu reproduksi wanita. Bagian-bagiannya ada ovari, yaitu memproduksi sel telur. Terus ada oviduct, yaitu membawa sel telur ke rahim. Dan yang ketiga ada body cavity. Dan yang keempat ada urinary bladder, yaitu menyimpan urin. Yang kelima ada uretra, saluran pembuangan. Keenam ada clitorius. Ketujuh ada labium minora dan mayora yang berfungsi sebagai pelindung. 8 ada vagina, yaitu jalan rahim atau jalan menstruasi. 10 ada cervix, yaitu penghasil lendir. 10 ada uterus yang berfungsi membantu mendukung janin. 11 ada rectum, yaitu sebagai gudang penyimpanan. 12 ada ureter sebagai
sebagai aliran urin, dan 14 ada hymen untuk menutupi bagian vagina. 15 ada mons pubis, yaitu jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis, dan yang terakhir ada anus, yaitu jalan keluarnya feses. Untuk proses kerjanya atau skemanya yaitu sperma masuk melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Ovum dibuahi, kemudian berjalan keluar dari tuba Fallopi ke rahim. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.